Hai guys, selamat datang di Cerita Maya bersama aku Maya. Kali ini aku akan bawain cerita buat kalian tentang kisah yang sebenarnya tragis tapi mengandung hal mistis tentang pekerjaan yang kebanyakan orang pandang dengan sebelah mata, yaitu tukang pemecah batu di sebuah proyek pembangunan. Biasanya ya, ada banyak tukang pemecah batu. Biasanya sih juga udah ada mesin buat pemecah batu, tapi kebanyakan kontraktor-kontraktor masih pakai tukang pemecah batu tradisional gitu. Masih banyak orang-orang yang menggeluti profesi ini, terutama orang-orang yang tinggalnya di area pertambangan batu atau di daerah pegunungan batu. Jadi cerita ini aku baca dari sebuah sosial media, yaitu Instagram, yang bernama Zona Mistis. Aku akan bawain buat kalian semua. Selamat mendengarkan teman-teman. Jadi ada seseorang yang bercerita ke adminnya Zona Mistis. Dia bilang bahwa itu cerita dia dapetin dari seorang teman yang kerjanya di sebuah proyek tambang batu gitu ya, atau sebuah proyek pembangunan. Nggak dijelaskan lebih lanjut di sini. Ceritanya adalah spesialisnya dia adalah tukang pemecah batu. Jadi biasa ngambilin batu yang gede-gede itu buat dipecah jadi batu kecil-kecil yang biasanya dipakai buat fondasi rumah gitu teman-teman. Jadi fondasi rumah itu nggak gampang ya, ternyata ada perjuangan tersendiri gitu ya. Pemecah batu adalah pekerjaan yang sering dipandang remeh atau dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi apa kalian tahu bahwa memecahkan batu itu membutuhkan ilmu spiritual dan ilmu sains? Jika kalian nggak tahu, coba simak cerita berikut ini. Jadi yang cerita ke Zona Mistis itu bilang bahwa sebenarnya awalnya dia nggak percaya, tapi setelah dia dengar ceritain dari temannya, makanya dia mulai percaya bahwa ada kejadian yang di luar kasat mata tentang pekerjaan pemecah batu ini. Para pemecah batu itu akan melihat pola ataupun alur batu yang akan dipecahnya sebelum mereka memukul batu tersebut. Jadi mereka harus tahu nih uratnya batu itu. Jadi batu itu nggak bisa sembarangan dipukul biar lebih gampang dipecahinnya gitu. Lalu para pemecah batu itu juga melafalkan doa sebelum mereka memukulkan palu mereka kepada batu tersebut. Kenapa? Karena tidak semua batu itu normal, yang artinya kadang ada batu yang diambil dari sebuah petilasan yang kita nggak tahu bahwa itu adalah batu petilasan atau batu yang di dalamnya ada penghuninya atau makhluk halusnya gitu. Seperti penuturan Bapak Joko yang merupakan seorang pemecah batu di sebuah perusahaan. Dia mendapatkan uang lebih banyak daripada biasanya dan dia berkata, "Aduh Pak, buat apa lagi dapat uang banyak segini? Saya penghasilannya sudah lebih dari cukup karena saya udah ada penghasilan dari sawah saya." Jadi si Bapak Joko inilah tokoh utama dari cerita ini. Kemudian Pak Joko cerita tentang kepergian istrinya beberapa minggu yang lalu yang masih membayangi beliau hingga saat ini. Pak Joko dan istrinya pada saat itu sudah merasakan firasat yang tidak enak, sehingga sempat terucap dari mulut istrinya untuk melarang Pak Joko bekerja pada hari itu. Sebenarnya Pak Joko sendiri juga udah ada feeling bahwa kelihatannya ada hal-hal yang nggak enak nih, bakal ada kejadian apa nih di kerjaan gitu ya. Istrinya udah ngelarang dia buat masuk pada hari itu. Cuman Pak Joko ya ngapain di rumah ya, mending aku kerja gitu. Tapi Pak Jokonya nekat kerja, walaupun sudah dilarang istrinya dan walaupun dia sendiri sudah merasakan perasaan yang tidak enak. Sampai beberapa hari feeling itu tidak berubah sama sekali. Sampai sang istri cerita bahwa dia memimpikan malapetaka yang akan terjadi di keluarganya. Dan Pak Joko sendiri pun sebenarnya juga feelingnya semakin lama semakin kuat tentang perasaan yang tidak enak itu.
Tapi beliau tetap memaksakan diri untuk terus berangkat ke proyek. Sampai beberapa hari kemudian masih tidak ada kejadian apa-apa, cuma feelingnya masih semakin lama semakin tidak enak. Ya, namanya juga sebagai kuli atau sebagai pekerja ya, dia merasa tidak enak kepada mandornya jika dia sering kali minta izin untuk tidak hadir pada jam kerja. Jadi Pak Joko memutuskan untuk tetap kerja sampai pada hari naas itu. Tibalah sebuah truk yang mengangkut batu-batu besar dari sebuah gunung di Jawa Tengah. Batu dari gunung tersebut memang terkenal bagus banget buat fondasi rumah. Selain kokoh, kuat, dan tahan banting, mungkin para pemecah batu sendiri merasakan ya, batu tersebut lebih susah dipecah daripada batu dari gunung yang lainnya. Batu-batu tersebut akhirnya sudah diturunkan semua dari truk dan mandor menyuruh Pak Joko untuk mengambil bagiannya. Jadi setiap pemecah batu itu punya bagian masing-masing batu yang dipecahkan dan target setiap harinya harus pecahin berapa batu gitu ya. Lumayan berat ya. Pak Joko mulai memecah batu hingga akhirnya dia mendapatkan sebuah batu yang berukuran lumayan besar dengan bentuk nyaris bulat sempurna. Batu tersebut berwarna lebih gelap daripada batu yang lainnya. Perasaannya sudah tidak enak, lalu keraguan tiba-tiba muncul di hati Pak Joko. Dia menoleh ke kanan, melihat temannya yang juga sedang berusaha keras memecah batu yang lainnya. Lalu dia membulatkan tekad kembali untuk memecah batu hitam bulat tersebut. Memang batunya lebih gelap dari yang lain tapi bukan berwarna hitam ya. Cuman kesebutnya lebih mirip ke warna hitam. Cukup lama Pak Joko menatap batu tersebut sebelum akhirnya dia melafalkan doa yang biasa dia ucapkan sebelum memecah batu. Tapi dengan perasaan getir, dia akhirnya selesai melafalkan doa dan memulai pukulan batu pertamanya. Anehnya, ada perasaan menyesal setiap kali Pak Joko melakukan pukulan kepada batu tersebut. Aneh kan? Tapi sampai pulang jam 5 sore tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Jadi Pak Joko merasa doanya mungkin didengar sama Allah, sama Tuhan ya. Karena di lafalan doa sebelum dia memecah batu itu beliau menyelipkan doa keselamatan. Tapi setelah maghrib tiba-tiba terdengar teriakan dari mulut sang istri. Aduh, aduh, aduh. Teriakan sang istri sambil memegangi kepalanya. Beberapa warga sempat datang ke rumah Pak Joko untuk menenangkan sang istri. Tapi kemudian Pak Joko bertekad untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Di perjalanan, teriakan sang istri semakin kencang. Hingga beberapa menit kemudian sang istri menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah semua prosesi pemakaman selesai, Pak Joko baru memikir-mikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Apakah meninggalnya sang istri berhubungan dengan firasat yang dialami sang istri sehingga sang istri melarang Pak Joko untuk bekerja menjadi pemukul batu beberapa hari belakangan? Terlepas dari semua itu, Pak Joko sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi. Walaupun kadang-kadang Pak Joko masih berandai-andai, seandainya aku nggak berangkat kerja hari itu. Jadi itu tadi cerita Pak Joko tentang pengalamannya sebagai pemecah batu yang akhirnya jadi apa ya? Kayak suatu cerita yang terjalin, suatu cerita yang dihubung-hubungkan antara firasat istri, firasat dia sendiri, dan firasat ketika dia memecahkan sebuah batu yang memang bentuknya lain daripada yang lain. Yang juga memang ternyata teksturnya sangat keras dan berkali-kali dipukul dia memang bebal. Jadi susah banget, sangat keras banget. Ketika akhirnya pecah pun akhirnya Pak Joko merasa lega, tapi sekaligus merasa bersalah. Nah teman-teman, cerita dari Pak Joko ini luar biasa fantastis ya, karena
sedih. Sebenarnya ini kisah pilu, tapi menurut Pak Joko ini ada hubungannya dengan firasat yang dirasakan dia sendiri dan juga istrinya. Dan menurutnya mungkin itu adalah batu yang ada penghuninya atau batu petilasan itu tadi. Jadi teman-teman, ternyata resiko sebagai pemecah batu itu sangat besar ya. Kalau dilihat dari segi yang dipecah ini memang benar-benar bukan batu beneran, dan ternyata mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu kan resikonya gede banget. Ya semua pekerjaan ada resikonya sih teman-teman, cuman ternyata kita nggak boleh memandang sebelah mata pekerjaan apapun yang dijalani oleh seseorang. Oke teman-teman, buat kalian yang punya cerita misteri, aku tunggu DM kalian di cerita_Maya. Juga kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Cerita Maya udah mencapai 350 subscriber hari ini. Dan mohon maaf hari ini recordnya agak rame, ada suara mobil, suara motor segala macam, karena aku sengaja recordnya nggak tengah malam biar aku bisa istirahat, karena aku jadi agak sakit nih teman-teman kalau misalnya aku record sampai malam-malam banget gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah nyimak, terima kasih yang udah ngikutin cerita Maya dari langkah pertamanya dari 0 subscriber jadi 350 subscriber kali ini. Terima kasih doanya, supportnya, semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di cerita Maya episode berikutnya. Bye-bye!